Di mana Jack Ma sekarang? Sang miliarder pendiri kerajaan Alibaba, asal negeri tirai bambu, Jack Ma telah menjadi pusat perhatian dunia saat ini. Karena beliau tidak muncul di depan umum selama 2 bulan terakhir yang sangat kontras dengan profil tinggi sebelumnya. Kehilangan Jack Ma belakangan ini menarik perhatian luas media Eropa, Amerika, termasuk Indonesia. Banyak media arus utama dan terkemuka seakan bertanya serempak, kemana perginya Jack Ma? Di mana Jack Ma sekarang? Akibatnya, tidak heran kalau muncul berbagai pertanyaan maupun hoax di mana-mana tentang pria setengah baya kelahiran Hangzhou, Tiongkok, dengan net kekayaan 63,1 miliar dolar menurut Bloomberg Billionaires Index di tahun 2019. Jack Ma sendiri bungkam di media sosial belum lama ini. Update terakhir Weibo dan Twitternya berhenti pada bulan Oktober tahun lalu. Penjelasan dari Alibaba sendiri juga sangat tipis. Kurangnya informasi telah menimbulkan kecurigaan meluas di media. Is Jack Ma okay? Pada hari tahun baru yang lalu, Financial Times Inggris melaporkan bahwa Jack Ma tidak muncul sebagai anggota juri di episode terakhir program TV show-nya, Africa's Business Heroes. Di acara itu, Jack Ma digantikan eksekutif Alibaba bernama Peng Lei. Bahkan, foto Jack Ma juga raib di situs Alibaba sendiri. Meskipun final TV show diadakan pada bulan November tahun lalu, namun waktu siaran TV program akan ditunda hingga Imlek 2021. African Entrepreneur Reality Show dipandu oleh Jack Ma Charity Foundation. Jack Ma sendiri menghadiri final pertama tahun 2019 dan menjabat sebagai juri. Financial Times mengutip kata dari seorang juru bicara Alibaba yang menjelaskan bahwa Jack Ma tidak lagi berfungsi sebagai juri akhir di kontes Afrika. Karena konflik penjadwalan Jack Ma sangat padat. Namun beberapa minggu terakhir sebelumnya, Jack Ma juga telah mendorong di media sosialnya beliau tidak sabar lagi untuk melihat para kontestan. Daily Mail mengatakan bahwa ketidakhadiran Jack Ma di final TV show sangatlah misterius. Mereka bilang Jack Ma sekarang benar-benar menghilang dari mata publik, mengingat sebelumnya dia sangat terkenal dan profil tinggi. Perubahan mendadak ini kelihatan sangat janggal. Selain media Inggris, beberapa negara barat lainnya, bahkan media India, juga mulai menanyakan dengan tajuk huruf kapital. Where is Jack Ma? Kayaknya kabar kehilangan Jack Ma bagai ditelan bumi ini telah menutupi berita para pendemo dan pendukung Donald Trump di DPR Amerika Serikat Capitol Hill. Dalam beberapa hari ini, Ricky mendapat banyak permintaan dari teman-teman di tanah air, baik lewat WhatsApp, email, maupun WeChat, untuk bercerita sedikit tentang berita Jack Ma. Apakah benar sang miliarder pendiri Ant Financial itu ditangkap pemerintah Beijing? Apa ada kaitannya dengan kritikan Jack Ma terhadap pemerintah pusat Beijing di bulan Oktober pada The Bund Summit 2020 Shanghai yang lalu? Ricky adalah WNI yang telah tinggal di Shanghai selama lebih dari 2 dekade. Ricky menyaksikan bagaimana partai CCP Tiongkok menggunakan waktu hanya 40 tahun membangun negara berpenduduk 20% dari total penduduk di muka bumi ini, melepaskan diri dari garis kemiskinan. Berawal dari suatu negara yang sangat terbelakang, bahkan jauh ketinggalan dari Indonesia di tahun 80-90-an, menjadi salah satu negara paling modern, maju, dan kedua terkaya di dunia hari ini. Selama 20 tahun ini, Ricky telah berkarir dalam industri digital teknologi dan sebagai salah satu investor atau LP Limited Partner di Tiongkok, terutama dalam bidang startup AI atau kecerdasan buatan. Jadi Ricky dipercaya mempunyai wawasan yang luas tentang dunia teknologi digital internet antara dua negara superpower, US China. Sebelum Ricky menulis dan membuat video YouTube ini,
Ricky telah berkonsultasi dengan beberapa teman baik dari teman think tank Beijing dan ASEAN supaya video ini dapat mendukung atau paling tidak bisa mendekati kebenaran tentang keberadaan orang terkaya Tiongkok ini. Menurut sumber yang dapat diandalkan, segala hal berkaitan dengan pertanyaan atau hoax tentang di mana Jack Ma sekarang berawal dari tanggal 19 September 2014. Once upon a time, Jack Ma dengan 3 teman raja penjudinya. Bila kita masih ingat bahwa hari itu adalah Alibaba berhasil go publik dan terdaftar di New York Stock Exchange dengan kode saham BABA, maka tidaklah heran Jack Ma dengan moto Alibabanya, tidak ada bisnis yang sulit di dunia ini, terpilih sebagai figur majalah Time 2014. Jack Ma berada di peringkat kelima saat itu, sedangkan Presiden Rusia Vladimir Putin berhasil masuk di peringkat ketiga. Saat itu adalah momen terpenting Jack Ma. Pada hari go publik, beberapa teman dekatnya berbagi masa gembira di depan Bursa Efek New York. Di antaranya Huang Yolong, Stanley Choi, dan Chen Fenglei. Huang Yolong adalah suaminya aktris pemain film terkenal di Tiongkok bernama Zhao Wei yang menjadi populer lewat drama serialnya Huan Chu Ke atau lebih dikenal dengan My Fair Princess. Ketiga orang ini terkait erat dengan industri penjudian internasional. Tidak lama kemudian, salah satu temannya bernama Chen Fenglei atau lebih dikenal sebagai Chen Tuotuo, artinya uang terlalu banyak, diculik dan hampir dikubur hidup-hidup. Di pengadilan, jaksa dan pembela berdebat sengit tentang peristiwa tersebut. Pada hari yang sama, 6 tahun setelah Chen Fenglei atau Chen Tuotuo dikubur hidup-hidup, Chen Tuotuo dibacok oleh sekelompok anak muda di Hong Kong. Banyak teman yang kenal dengan Chen Tuotuo berkata bahwa Chen Tuotuo orangnya itu cukup baik dan sangat dermawan, suka mendonasi. Teman-teman yang pernah berbisnis dengannya di kasino bahkan berkata bahwa Chen Tuotuo adalah tipe orang bodoh dengan banyak uang, sehingga dia sering menghadapi banyak jebakan dari waktu ke waktu. Diperkirakan secara konservatif bahwa industri perjudian global telah melampaui 1 triliun dolar. Seiring masuknya modal Tiongkok dalam industri perjudian, hal itu mulai mengubah pola industri perjudian global. Setelah para taipan cuan banyak uang di dunia luar, dana tersebut mulai mengalir ke Tiongkok lewat jalur bawah tanah. Mereka bahkan menjadi dana akuisisi misterius bagi beberapa taipan. Ketika modal ilegal ini masuk dalam industri judi global, hal itu telah membawa banyak kerusakan bagi keluarga Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya. Baru-baru ini, Direktur Biro Kerjasama Internasional Kementerian Keamanan Publik Tiongkok mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, negara tetangga seperti Filipina, Myanmar, Korea Selatan bertaruh secara agresif menarik warga negara Tiongkok untuk berjudi ke negara mereka. Menurut statistik, dana perjudian taruhan Tiongkok yang mengalir ke luar negeri melebihi 1 triliun yuan atau sekitar 150 miliar dolar. Selama bertahun-tahun, pemerintah Tiongkok telah menjelajahi dan melacak industri perjudian di seluruh dunia, termasuk kekuatan dan misteri di baliknya. Namun para kapitalis yang dengan keuntungan terbesar dari industri perjudian tentu tidak akan menyerah dengan mudah. Mereka tahu bahwa para penjudi tidak memiliki peluang sama sekali di Tiongkok, tetapi mereka memanipulasi perjudian ini agar dapat membuka pintu. Seperti kata pepatah kuno, kebanyakan dalam diri seorang pria sedang tertidur sifat penjudi di dalam hati mereka. Jika mereka mencium bau uang, sifat penjudi mereka akan terbangunkan dari tidur 1000 tahunnya. Di antara 3 teman penjudi di samping Jack Ma, Stanley Choi adalah yang paling rendah hati dan low profile. Dalam beberapa tahun terakhir, dia jarang muncul di depan publik
Sesekali muncul juga karena untuk berpartisipasi dalam permainan kartu Texas Hold'em Grand Prix di dunia dan memposting beberapa foto kejuaraannya. Dalam fotonya, ia sering terlihat lelah, matanya kelihatan sangat bulat. Ini adalah gambaran biasa para pemain menghadap kamera setelah berakhirnya pertarungan sengit. Jack Ma yang tidak pandai matematika mungkin bukan pemain master di Texas Hold'em, tetapi teman-temannya adalah pemain kartu poker master dunia. Stanley Choi dengan nama mandarinnya Cai Zhaohui telah memainkan kartu Texas Hold'em selama beberapa dekade dan merupakan pemain poker terkenal di dunia. Pada Agustus 2012, kompetisi Texas Hold'em MVP pertama diadakan di Macau pada Agustus 2012, sebelumnya dikenal sebagai Macau High Roller Poker Charity Challenge. Biaya masuk pertandingan sebesar 2 juta dolar Hong Kong. Akhirnya Stanley Choi keluar sebagai juara satu dan memenangkan lebih dari 50 juta dolar Hong Kong. Sejak itu, Stanley terus memenangkan hadiah uang dalam permainan poker. Dibandingkan dengan Jack Ma, Stanley Choi kelahiran Hong Kong adalah murid terbaik. Stanley lulusan administrasi bisnis Universitas Negeri Wichita, Amerika di tahun 1995. Disusul pada tahun 96, Stanley mendapatkan gelar Master of Science dari Universitas Illinois. Setelah dia memperdalam dan mendapatkan gelar PhD dalam bidang administrasi bisnis dari City University of Hong Kong di tahun 2013, sebagai penjudi kelas kakap sangatlah penting untuk memahami hukum. Stanley adalah orang yang suka belajar. Oleh karena itu, dia menerima gelar master keduanya dari Renmin University of China Law School. Stanley yang pernah berkecimpung di bidang poker pernah berkata, apakah seseorang cocok untuk bisnis investasi? Mereka sepertinya harus lulus bermain kartu poker lebih dulu. Stanley yang memiliki penelitian mendalam tentang penjudian memiliki minat yang besar pada industri perjudian. Dia memasuki investasi industri perjudian dalam beberapa tahun terakhir. Pendiri Wynn Resorts Group Macau, Stephen Allen Wynn, yang lebih dikenal sebagai Godfather dari Las Vegas, berkata, di kasino di Las Vegas Anda tidak mungkin bisa menang judi hingga 9 miliar dolar. Tetapi di Macau Anda bisa, ucapnya sambil tertawa. Seseorang yang pernah bekerja dengan Chen Tuoto menuturkan bahwa kasino globalnya di Wynn telah ditutup pada pertengahan 2014. Chen Tuoto sudah mengalami krisis keuangan sebelum penutupan. Dia mulai menagih hutang dengan panik, termasuk beberapa hutang yang belum jatuh tempo. Chen Tuoto telah kalah banyak uang karena berjudi. Inilah yang menyebabkan dia kekurangan dana. Pada akhirnya seorang taipan menyelamatkan Chen Tuoto dari krisisnya. Dalam menghadapi lonjakan perburuan modal di Tiongkok, banyak media seperti Economic Information Daily, Beijing News, China Business News telah mengungkap beberapa cerita tersembunyi di balik industri perjudian internasional ini. Ini adalah pertempuran yang berlarut-larut. Pertempuran penting terkait dengan keamanan ekonomi suatu negara. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Filipina, Kamboja, Korea Selatan, dan tempat lainnya, perjudian online ilegal telah disalahgunakan. Banyak orang Tiongkok telah diculik atau bahkan dibunuh. Pejabat senior sistem intelijen Filipina pernah mengungkapkan bahwa setidaknya ada 4.000 orang hilang di kasino Filipina setiap tahunnya. Misalnya lagi, banyak kasus terjadi di Sihanoukville, Kamboja, di mana pelaku kejahatan membunuh mereka secara tidak bermolar. Ada juga beberapa penjahat dari Provinsi Henan dan tempat-tempat lainnya menculik para penjudi, memukuli mereka, meminta pembayaran hutang mereka yang tidak kecil jumlahnya, atau kemudian memasukkan mereka ke dalam karung dan membuangnya ke laut. Untungnya tahun ini, sebuah geng kriminal
Keji di Westport, Kamboja berhasil ditangkap oleh intelijen Tiongkok dan Kamboja. Lebih dari 150 tersangka telah ditangkap dan dipenjarakan di Tiongkok. Pahlawan tanpa tanda jasa yang berpartisipasi dalam penyelidikan dan penangkapan ini telah mengalami berbagai risiko. Mereka menekankan bahwa pertempuran melawan perjudian ilegal masih jauh dari selesai. Sesuai dengan moto perusahaan Alibaba, tidak ada bisnis yang sulit di dunia ini. Dan membuat bisnis menjadi lebih mudah adalah suatu hal yang sangat baik. Akan tetapi, ada beberapa jenis bisnis yang tidak boleh disentuh. Itulah sebabnya pertarungan hidup dan mati di balik bisnis triliunan dolar industri perjudian pasti akan terus berlanjut. Selama bertahun-tahun, banyak modal telah memasuki industri perjudian, dan banyak dana di industri perjudian juga telah diam-diam mengalir ke pasar modal. Mereka telah membentuk aliran dua arah. Beberapa pemain modal telah menggunakan dana perjudian untuk berpartisipasi dalam merger dan akuisisi perusahaan terdaftar di Tiongkok. Bahkan ada beberapa taipan kasino telah membentuk hubungan yang sangat dekat dengan taipan perusahaan raksasa internet, seperti yang terjadi dalam IPO Ant Financial Jack Ma misalnya. Ini adalah salah satu prediksi yang umum beredar di kalangan atas di Tiongkok. Itu mungkin penyebab utama Beijing menghentikan sementara IPO bernilai 34,5 miliar dolar terbesar dalam sejarah umat manusia. Jika Anda melihat kembali beberapa akuisisi misterius dalam beberapa tahun terakhir, atau di balik merger dan akuisisi yang telah menyebabkan guncangan pasar yang sangat besar, tidak sulit ditemukan ada dana industri perjudian tersembunyi di belakangnya. Apakah bisa menembus dan menjadi dana legal telah menjadi tantangan dan ujian terberat bagi otoritas pengawas dan Komisi Pengaturan Sekuritas Tiongkok. Tidak diragukan lagi, keterkaitan kepentingan ini telah menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi ekonomi dan keamanan nasional Tiongkok. Konferensi Kerja Ekonomi Pemerintah Pusat Beijing yang berakhir pada tanggal 18 Desember 2020 yang lalu dengan jelas mengemukakan akan mencegah penggelembungan modal tanpa batas. Signal yang sangat jelas bagi para taipan industri perjudian. Sekarang berbalik lagi kepada pertanyaan teman-teman di tanah air, di mana Jack Ma sekarang? Dear Jack Ma, kamu di mana? Menurut berbagai sumber yang beredar di kalangan media Tiongkok maupun beberapa teman dekat Ricky, mantan asisten eksekutif di Alibaba, satu hal sudah jelas, Jack Ma selalu dalam keadaan sehat seperti biasanya, menikmati masa pensiunnya sebagai guru, dermawan, olahraga tai chi, bermain kartu poker, atau bahkan mungkin saat ini beliau lagi membahas nama daftar potensi investor and financial dengan para komisi pengatur sekuritas Tiongkok. Atau singkatnya, Jack Ma lagi mengoptimalkan model bisnisnya, di mana setelah 6 bulan kemudian, Ant Financial sangat berkemungkinan akan memulai proses IPO lagi sebagai fintech terbesar di dunia. Jadi dalam hal ini bisa dilihat Jack Ma adalah salah satu aset paling penting bagi Tiongkok. Jack Ma adalah salah satu kartu berharga dalam memajukan Shanghai sebagai top 3 pusat finansial dunia sesudah NYSE dan London Stock Exchange dalam 1-2 dekade mendatang. Pada akhirnya, selamat tahun baru Kerbau 2021. Semoga virus corona di dunia dapat segera teratasi. Salam sehat buat semua teman-teman di tanah air tercinta. Salam Indonesia Maju.